Ya, perkenalkan nama saya Rio Bagustiawan. Di sini saya dan teman-teman tim Capstone saya akan mempresentasikan project brief dari proyek kami yaitu EcoSense. Solusi klasifikasi dan edukasi sampah cerdas, memilah sampah dengan kecerdasan buatan, menyelamatkan bumi bersama. Kami dari kelompok LAI 25 SM058. Tema solusi cerdas untuk masa depan yang lebih baik. Kami beranggotakan yang pertama Abdul Rafar, yang kedua Muhammad Abdul Rosmi Alwi, yang ketiga Nur Hidayah Afandi, dan yang terakhir saya sendiri Rio Bagustiawan. Next. Pada pemaparan kali ini kami akan memaparkan yang pertama latar belakang, dua alasan, tiga hasil yang sudah ada, keempat implementasi dan peningkatan, lima hasil dokumentasi, ketujuh rencana pengembangan proyek, 8 demo aplikasi. Next. Yang pertama latar belakang, Indonesia menghasilkan lebih dari 60 juta ton sampah per tahun, namun masih banyak yang belum didaur ulang. Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dan metode manual yang masih digunakan oleh pengelola menyebabkan proses jadi lambat dan tidak efisien. Oleh karena itu, menurut studi oleh Yang tahun 2020 menunjukkan bahwa klasifikasi sampah berbasis CNN dapat mencapai akurasi lebih dari 90% dalam mengenali jenis sampah. Next. EcoSense. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, tim Capstone kami berfokus pada pembuatan model yang nantinya akan digunakan pada aplikasi yang dapat mengklasifikasikan gambar sampah. Untuk nama atau judul proyeknya yaitu EcoSense, yaitu aplikasi yang dapat mengklasifikasikan gambar sampah sesuai kategori sehingga aplikasi dapat menyediakan informasi mengenai perlakuan, pengelolaan, dan juga lokasi penyaluran sampah tersebut sehingga diharapkan jumlah sampah yang belum terolah, berserakan, atau terbengkalai menjadi berkurang. Next. Yang kedua, alasan. Kami memilih tema ini karena kami melihat urgensi meningkatnya efisiensi dalam memilah sampah dari tingkat rumah tangga. Masalah yang kami soroti adalah tidak adanya sistem otomatis yang dapat membantu masyarakat mengenali jenis sampah serta memberikan edukasi atau rujukan pengelolaan sampah yang tepat secara langsung. Next. Ya, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Muhammad Abdul Rosmi Alwi. Baik, terima kasih kepada Mas Rio atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rosmi Alwi. Saya di sini akan melanjutkan pemaparan dari Mas Rio terkait dengan Project EcoSense dari tim kami. Pada bagian hasil yang sudah ada, di sini kami menyediakan dua aplikasi yang menjadi pembanding dari aplikasi yang sedang kami kerjakan, yaitu EcoSense sendiri. Sebagai contoh, aplikasi DeWorks yang fokus pada identifikasi sampah dan estimasi emisi karbon. Lalu aplikasi DeepWatch yang mampu mengelompokkan sampah menjadi stackable, compostable, dan trash. Perbedaan utama EcoSense terhadap dua aplikasi tersebut terletak pada informasi yang lebih spesifik, yaitu panduan penanganan sampah dan rekomendasi lokasi pengolahan terdekat. Next. Selanjutnya adalah implementasi atau peningkatan. Dalam proyek ini, kami mengimplementasikan dua teknologi utama. Yang pertama adalah model Convolutional Neural Network untuk tugas klasifikasi gambar, karena CNN terbukti efektif dalam pengolahan citra. Yang kedua, kami mengembangkan dashboard berbasis Streamlit. Streamlit kami pilih karena sangat mudah untuk mengintegrasikan model machine learning, serta proses pembuatannya yang cepat dan ringan. Next. Pada dashboard Streamlit, kami menyematkan beberapa fitur. Salah diantaranya adalah mengunggah gambar sampah dari perangkat user. Yang kedua adalah melihat hasil klasifikasi secara real time. Dan ketiga, mendapatkan informasi edukatif terkait sampah tersebut. Next. Hasil secara keseluruhan dari proyek ini terdapat pada terdefinisikan dalam tiga komponen utama. Yang pertama adalah sebuah notebook sebagai platform untuk eksperimen dan melatih model. Yang kedua adalah sebuah aplikasi sebagai dashboard interaktif. Dan yang ketiga adalah dokumentasi dari pengerjaan proyek. Next. Yang pertama mengenai notebook. Di dalam notebook ini terdapat data preparation, di mana pada tahap data preparation ini kami menggunakan dataset yang memiliki 6 kategori. Kami menemukan bahwa kelas trash memiliki gambar yang sangat beragam dan tidak relevan.
sehingga kami memutuskan untuk menghapus subfolder tersebut. Kami juga memastikan semua gambar memiliki ukuran yang seragam. Data kemudian kami bagi dengan rasio 80 dan 20 untuk data latih dan tes, serta menginisiasi image data generator untuk membuat data validasi dari data latih. Next. Pada tahap pemodelan dan evaluasi, kami melakukan berbagai langkah seperti inisiasi, pelatihan, visualisasi performa, dan pengujian model. Kami juga melakukan tuning dengan memprioritaskan akurasi pada kelas-kelas dan metal. Seperti yang adalah pada classification report, model kami mencapai weak average F1 score sebesar 0,6463 yang menjadi dasar untuk pengembangan selanjutnya. Next. Terima kasih dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Abdul Rafar. Silakan Mas Rafar. Terima kasih Mas Alwi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Rafar. Saya akan melanjutkan presentasinya. Kabar baiknya, aplikasi EcoSense yang kami kembangkan telah berhasil dideploy pada layanan hosting Streamlit. Hal ini memungkinkan aplikasi kami untuk dapat diakses dan diuji coba secara langsung. Lanjut, Mas. Pada tahap dokumentasi, kami sangat memperhatikan aspek dokumentasinya. Pada setiap pengerjaan proyek, kami menyertakan kesimpulan di dalam berkas notebook. Selain itu, untuk mempermudah kolaborasi dan pemahaman, kami juga menyediakan dokumen README yang disematkan pada Git proyek ini agar orang lain dapat dengan mudah memahami setiap proses pengerjaannya. Lanjut, Mas. Pada rencana pengembangan proyek ini masih akan terus berlanjut. Kami telah merencanakan beberapa langkah pengembangan ke depan. Yang pertama, melatih ulang model dengan sampel data yang lebih banyak agar hasilnya lebih sesuai. Yang kedua, melakukan tuning untuk meningkatkan performa model. Yang ketiga, menambahkan informasi pelengkap pada dashboard setelah gambar berhasil diidentifikasi. Dan yang keempat atau yang terakhir, melakukan deploy aplikasi dengan layanan hosting yang lebih stabil, agar aplikasi dapat diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan ke deploy aplikasi yang akan dipaparkan oleh Mas Afandi. Perkenalkan, nama saya Nurdaya Afandi, panggilnya Afandi, dan ini adalah aplikasi yang sudah jadi. Dan di tampilan sidebar ini, menampilkan beberapa material kelas, yaitu ada 5 ini, yang berisi tentang cardboard, glass, metal, paper, dan plastik, dan menampilkan juga model infonya, yang dipakai dalam CNN arsitekturnya. Dan juga ada training step-nya, yang dipakai 1870 training image, dan juga ada 5 material kelas. Dan di tampilan halaman ini, di sini ada tampilan untuk upload gambar. Dan di bawahnya ini adanya training datasheet overview. Jadi ini yang warna biru ini menampilkan original datasheet, sedangkan yang warna merah, hijau, dan abu-abu ini menampilkan training set. Dan juga di bawahnya ini original image, ada sekitar 2340 datasheet, dan yang data trainingnya 1870, dan di-split menjadi 80/20 atau 0,2. Training and setup berisi tentang model arsitektur. Ada 3 count to the block with max polling, dan berisi dropout layer for regression, density layer for final classification, dan ada optimizer with slender next 5E4, dan sparse kategori collision entropy loss. Dan untuk data processingnya balance class wake affiliate, dan untuk trainnya 80/20. Dan untuk melakukan klasifikasi atau menggunakan aplikasi ini, kita tinggal pilih browser file atau untuk memilih gambarnya. Jadi misalnya saya memilih gambar ini atau paper, akan otomatis muncul klasifikasinya di bawah ini. Jadi muncul ukurannya 512 kali 384 pixel dan formatnya JPG, dan ukuran filenya 44,4 kilobyte, dan muncul dari klasifikasinya yaitu paper sekitar 87,9%, dan di bawahnya muncul klasifikasi background, tampilan probability ranking, dan menampilkan confidence-nya. Paper 87,9%, cardboard 8,4%, metal 3,7%, sedangkan gelas sama plastik itu tidak serupa atau 0 Mas ya. Sedangkan ini ada confidence distribution atau diagram bulat. Sama juga tampilannya bulat ini diagram. Baik, terima kasih atas presentasinya. Saya akan kembalikan ke Mas Rio. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami, dari pemaparan project brief dan demo aplikasi.
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.